Pada episode sebelumnya diceritakan tentang perkelahian antar geng yang menyebabkan mantan pacar Takemichi yaitu Hinata tewas. Adik dari Hina sendiri yaitu Naoto juga tewas dalam insiden tersebut. Tanpa diduga, Takemichi bisa melakukan perjalanan waktu sesaat dia akan disambar oleh kereta cepat. Dia pun kembali ke masa lalu, tepatnya 12 tahun sebelumnya saat dia masih duduk di bangku SMP. Kala itu, dia bertemu dengan Tachibana Naoto, adik dari Hinata yang mempunyai kemampuan untuk men-trigger kekuatan Takemichi dalam menjelajahi waktu. Saat itu Takemichi bersumpah untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan kekasihnya. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru datang silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah alur cerita dari Tokyo Revengers episode 2. Setelah Takemichi bangun dari tempat tidurnya di rumah sakit, dia dibawa Naoto ke apartemennya. Naoto mengungkapkan bahwa Takemichi memiliki kekuatan khusus untuk menjelajahi waktu. Tachibana Naoto bilang bahwa Takemichi harus banyak mencari informasi tentang geng Jepang yaitu Tokyo Manji. Hal itu tentu saja untuk memaksimalkan misinya. Takemichi membuka dokumen milik Naoto yang isinya belum sampai ke tangan media. Pada dokumen itu diceritakan bahwa atasan Naoto dibunuh oleh geng Tokyo Manji karena berusaha untuk menyusup ke dalamnya. Bola mata atasannya dicongkel karena dia tahu ada informasi penting di dalam Tokyo Manji tersebut. Karena hal itu, akhirnya Naoto meminta untuk dipindah tugaskan ke dalam kasus tersebut guna meneruskan pekerjaan atasannya, yaitu menyelidiki geng Toman yang sekarang telah diketuai oleh Kisaki Teta. Setelah ngobrol-ngobrol, Naoto meminta Takemichi agar kembali ke masa lalu, yaitu 12 tahun yang lalu untuk bertemu dengan ketua geng Toman. Saat ini geng itu mempunyai dua orang pemimpin, yaitu Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Naoto bilang, apabila kedua orang tersebut tidak bertemu, maka geng Tokyo Manji tidak akan pernah ada. Takemichi bertanya pada Naoto tentang bagaimana caranya supaya bisa kembali ke masa lalu. Naoto menjawab, yaitu dengan cara berjabat tangan antara dia dan Takemichi. Dan benar saja, setelah Takemichi menjabat tangan Naoto, dia langsung kembali ke masa lalu. Saat itu dia tiba-tiba tersadar, dia sedang berada di tengah lapangan dan sedang berkelahi dengan siswa lainnya. Takemichi bingung dan tidak tahu apa-apa. Langsung saja dia dihajar oleh lawan dan kalah. Pertandingan antar siswa tersebut ternyata diadakan oleh Kiyomasa yang kemarin menghajar Takemichi dan kawan-kawan. Setelah pertarungan tersebut, Kiyomasa memberi bogem mentah kepada Takemichi karena ia tidak bertarung sama sekali. Setelah dipukuli, Takemichi pun bangun dan bertanya pada Kiyomasa, "Apakah kalian dari anggota geng Tokyo Manji? Kalau memang iya, bolehkah aku bertemu dengan salah satu ketua dari kalian, baik Sano Manjiro maupun Kisaki Teta?" Mendengar pertanyaan dari Takemichi, si Kiyomasa ini langsung naik pitam. Kiyomasa menyuruh anak buahnya agar membawakan tongkatnya guna menghajar Takemichi sekali lagi. Takemichi benar-benar dihajar habis-habisan. Kiyomasa bersumpah akan membunuh Takemichi jika dia menyebut nama Sano. Setelah sadar, Takemichi pun berlari sambil menangisi nasibnya. Dia tidak berguna walaupun sudah balik ke 12 tahun yang lalu. Saat ini dia hampir menyerah dan ingin bertemu Naoto agar bisa kembali ke kehidupan normalnya. Setelah sampai di rumah Naoto, Takemichi secara tidak sengaja bertemu dengan Hina. Hina sangat kaget melihat kondisi Takemichi yang sudah babak belur. Hinata bicara ke Takemichi, andai ia menjadi seorang laki-laki, pastinya dia akan melindunginya. Hal ini sontak membuat Takemichi ikut terbawa suasana. Sama dengan Hinata, Takemichi pun pasti akan melindungi Hinata apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Takemichi bertemu dengan Akun dan kawan-kawan. Akun menyampaikan bahwa Kiyomasa akan mengadakan pertarungan lagi. Sayangnya kali ini yang bertarung adalah Yamamoto Takuya. Semua nampak kaget. Mengapa harus Takuya yang bertarung? Takuya adalah anggota yang paling lemah di dalam geng Akun. Akun menginginkan agar dia sendiri yang menggantikan posisi Takuya di pertarungan nanti. Namun apa daya,
Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menolak keputusan Kiyomasa. Singkat cerita, pertarungan pun hampir dimulai. Namun sesaat sebelum pertarungan terjadi, Takemichi berteriak dengan lantang dan menghentikannya. Dia menawarkan sesuatu yang lebih menghibur daripada pertarungan seperti ini. Semua teman-temannya sangat terkejut mendengar hal ini. Takemichi langsung menantang duel Kiyomasa secara terbuka untuk bertarung di tengah lapangan guna menggantikan posisi Takuya. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tokyo Revengers episode 2. Semoga kalian semuanya suka. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini ke depannya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Apabila ada penyampaian yang kurang benar, kami mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.